Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Newsline pemirsa, dan di segmen ini kita akan membahas yang juga menjadi trending topik atau pencarian yang cukup tinggi yang kayaknya udah 3 hari ini sama ya pencariannya yang masih cukup tinggi terkait dengan Paus Fransiskus ya. Iya, karena ada beragam kegiatan juga yang kemudian menjadi agenda Paus Fransiskus, dan juga hari ini tepatnya ada misa akbar di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Ada lebih dari 7.000 pencarian begitu. Itu juga yang tidak kalah ramai di nomor 2 pemirsa terkait dengan timnas ya. Nanti kita juga akan bahas kupas tuntas, ada 9.000 pencarian. Kalau gitu langsung saja kita jelang, ini dia Newsline Trending Topic selengkapnya pemirsa. Bhinneka Tunggal Ika. Ya pemirsa, kalau kita membahas terkait dengan kunjungan apostolik dari Paus Fransiskus ke Indonesia, ini menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang dikunjungi, ada beberapa agenda besar begitu ya. Dan di hari ketiganya, Paus Fransiskus ini berkunjung tadi pagi tepatnya ke Masjid Istiqlal untuk menghadiri pertemuan lintas iman. Dan tak lupa ia juga melihat terowongan toleransi atau terowongan silaturahim yang menjembatani antara Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral. Betul, terowongan toleransi menarik sekali di sini kalau kita lihat agendanya pada 5 September ini. Penuh dengan nuansa-nuansa toleransi, begitu ya, kerukunan, cinta kasih, kedamaian, dan ini bisa kita lihat ketika Paus Fransiskus kemudian bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal ya, Nazaruddin Umar, mereka bertegur sapa dan kemudian bersentuhan, saling berpelukan, memberikan rasa kasih begitu ya. Dan juga tadi ramai di media sosial, Jason, di mana ketika Paus Fransiskus ini mencium tangannya Nazaruddin Umar, itu kan terlihat wah damai ya, hangat, tenang ya, suasananya senang dan bahagia sekali ya melihat hal ini. Betul, tidak hanya Paus Fransiskus yang mencium tangan sebanyak 2 kali, tangan dari Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar, tapi Nazaruddin Umar bahkan juga mencium kening dari Paus Fransiskus itu juga sebanyak 2 kali. Ini kan bisa dikatakan sebagai simbol toleransi, simbol saling menyayangi begitu ya, simbol kerukunan antar umat beragama. Seharusnya ketika ini dipertontonkan kepada kita masyarakat Indonesia, baik nantinya seluruh umat apapun agamanya ini bisa mengambil inspirasi tersebut supaya Indonesia itu yang dikenal sudah negara yang damai, negara yang cinta damai, benar-benar semakin damai, dan kita bisa menjauhi dari yang namanya peperangan, kerusuhan, saling benci, iri dengki dan sebagainya. Betul, setuju sekali, apalagi ini menjadi sejarah lagi ya bagi Indonesia dengan kedatangannya Paus Fransiskus ke tanah air setelah 35 tahun dinanti begitu, dan hubungan antara kerjasama Indonesia dengan Vatikan ini memang sudah terjalin dari sejarah masa lalunya begitu. Nah, kita lihat saat Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal kemudian setelah bertemu, mereka mengunjungi terowongan silaturahmi begitu ya, dan menandatangani sebuah deklarasi yang berjudul Deklarasi Bersama Istiqlal 2024, meneguhkan kerukunan umat beragama untuk kemanusiaan. Nah, kita tampilkan dulu suasananya seperti apa, ini tayangannya. Ya, ini dia proses penandatanganannya. Dan tadi ketika menyusuri terowongan silaturahmi ada diiringi musik-musik marawis ternyata. Ya, ada tabuhan marawis di sana yang memang lekat sekali begitu ya dengan nuansa Islaminya. Tapi di sini menunjukkan bahwa Islam itu juga terbuka, Indonesia juga terbuka sebagai negara untuk pemimpin tertinggi umat Katolik dunia, yaitu Paus Fransiskus. Dan deklarasi ini pemirsa, kalau kita membahas lagi terkait apa yang ditandatangani oleh Paus Fransiskus ini, menyoroti 2 persoalan krusial dunia saat ini, yaitu dehumanisasi dan juga perubahan iklim. Dan yang menarik dalam kesempatan tersebut ketika
acara sudah selesai dan paus berpamitan pulang, ada momen Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar ini mencium kening paus sebanyak 2 kali. Kita lihat lagi, mungkin bisa diputarkan lagi ya momen-momen pada saat Nah ini dia. Nah, ini dia. Selain itu yang menarik, mereka menggunakan baju yang sama nih, warnanya putih-putih seperti itu ya. Dan ini dia ketika kemudian ya. Paus Fransiskus menemui sejumlah warga masyarakat dan juga awak media begitu. Memang Paus ini sejak beberapa hari kunjungannya, Jason seringkali menyapa warga. Ya, seringkali menyapa warga dari dalam mobil untuk kemudian mendatanginya, bisa bersuah foto bersama. Pengambilan foto dalam hitungan mundur. Let's take a picture in 3, 2, 1. Thank you. Thank you. Oke, begini dong. Harusnya menunjukkan saling menghargai, saling menyayangi, mencintai antar umat beragama begitu ya. Jangan sampai sudah begini pemimpin agamanya begitu ya, tapi kita di Indonesia masih aja nanti mempermasalahkan soal beda agama lah, beda latar belakang. Harusnya dengan ada simbol seperti ini kita bisa menjadi lebih damai lagi, Naila. Betul, ini semacam menjadi pengingat kita bersama ya akan cinta kasih kerukunan antar umat beragama, keharmonisan yang terjalin. Dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menyebut pesan Paus Fransiskus mengenai toleransi harus selalu dihayati ya agar tercipta kerukunan antar umat beragama. Kita saksikan pernyataan dari Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Pesan Paus tadi itu sangat mendasar ya, sangat filosofis, bahkan sangat sofistik menurut saya, sangat dalam. Mari kita menghayati sekali lagi apa yang digambarkan tadi Paus itu ya, dan juga mungkin bisa disejajarkan dengan apa yang tadi saya statementkan. Jadi mungkin teorinya apa yang disampaikan oleh Paus, tapi kami ingin merealisasikan dalam bentuk fakta dengan adanya terowongan, dengan adanya joint parking di sini ya, dan berbagai macam kegiatan bersama yang kita lakukan. Toleransi itu bukan hanya diseminarkan, toleransi itu bukan hanya diwacanakan, tapi toleransi itu dibuktikan. Inilah yang dilakukan Istiqlal, tidak banyak bicara tetapi banyak berbuat, dan kami menghimbau pada rekan-rekan semua, mari kita bekerja dengan hati nurani, karena hati nurani berbicara bisa diterima semua pihak. Saya motonya, humanity is only one. Kemanusiaan itu hanya satu, gak ada bedanya satu sama lain. Itu sesuai dengan prinsip kami dalam Islam. Walaqad karamna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam, apapun agamanya, etniknya, warga negaranya, jenis kelaminnya, we are the same, kita sama semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.